Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana urutan acara yang saat ini saya buka sebagai host, ya, dari Akpar NHI Bandung, sekaligus sebagai kasubag kerjasama untuk memimpin atau menyelenggarakan acara ini nanti sampai tuntas. Mungkin sebagaimana yang sudah direncanakan, urutan berikutnya adalah sepatah kata dari Bapak Direktur pada Bapak Joko Siono. Kita persilahkan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Heri Atmajo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan agenda kita, pagi hari kita mencoba berkumpul meskipun sifatnya secara virtual untuk bersama-sama menindaklanjuti pertemuan terdahulu yang telah kita laksanakan ada di Akpar NHI Bandung. Sebetulnya memang kami sendiri juga bertanya-tanya, ini gimana tindak lanjutnya pertemuan kita terdahulu. Nggak tahunya memang sudah ada komunikasi dengan teman-teman, hanya tidak terinformasikan, sehingga kadang-kadang kita bertanya-tanya. Oleh karena itu, begitu kami menanyakan, nggak tahunya waktunya bertepatan juga dengan apa yang telah didiskusikan dari rekan-rekan di Budi Utomo dan juga di Akpar. Oleh karena itu, pertemuan kita hari ini nanti dimaksudkan untuk lebih menajamkan gitu. Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang memang terus berjalan. Sudah ada pembahasan awal tentang agenda-agenda, namun mungkin perlu kita bulatkan gitu ya kesepakatan kita pada hari ini. Dan untuk itu perlu kami laporkan pada rekan-rekan di Budi Utomo bahwa Akpar NHI Bandung sekarang ini sudah berada pada ujian tengah semester. Sehingga ini udah setengah semester. Oleh karena itu sebetulnya kami berpikir untuk lebih progresif gitu ya, lebih progresif dalam rangka pengembangan kerjasama. Karena saya tengarai di Bandung itu sudah beberapa sekolah mulai melakukan pendaftaran calon mahasiswa baru untuk tahun akademik yang akan datang. Nah ini kenapa juga tidak kita jajaki kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu mungkin nanti di dalam diskusi kita barangkali nanti ada juga yang sifatnya brainstorming, ide-ide baru apa yang bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan sehubungan dengan kerjasama. Saya rasa itu, dan yang kedua ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dari Budi Utomo yang telah berkenan untuk bertemu dengan kita ya, untuk silaturahmi, mengembangkan ide-ide baru, barangkali ada yang bisa kita sinergikan antara Budi Utomo dan Akpar NHI Bandung untuk kemaslahatan kita semua. Selesai sementara itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Direktur kita, Bapak Joko Siono. Baik, untuk berikutnya melanjut ke tahapan berikut, ya. Kita berharap bisa sepatah dua patah kata dari tim Yayasan Budi Utomo. Kepada Bapak Lukas ya, kita persilahkan. Sebelumnya mohon maaf Pak, ada Ibu Yayasan, lebih baik Ibu Yayasan dulu. Oh baik. Kalau begitu ya, kita persilakan kepada Ibu Yayasan. Mohon izin, mohon maaf Bu Dr. Renata. Silakan Bu, disampaikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita pagi ini
bisa tatap muka dari jarak jauh dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pertama-tama, selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Joko Suyono. Terima kasih, Bu. Selamat datang kepada Pak Edi Baik, Bu. sebagai Hubin, Hubungan Kerjasama. Iya. Kemudian selamat datang kepada para dosen-dosen dan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan adanya hubungan kerjasama kita antara NHI Bandung dengan Yayasan Pendidikan Butomo. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pelaksanaan tatap muka ini atau kerjasama ini dijalankan dengan baik dan lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Renata atas sambutannya. Kita mohon doanya juga kepada Bapak Direktur, semoga nanti ini bisa terwujud. Amin. Baik. Selanjutnya mungkin kepada Bapak Idam, ya kita tuh hemat waktu untuk bisa menyampaikan, memaparkan tentang table manner. Mohon izin Bapak Idam, silakan. Bisa Bapak Idam sampaikan. Baik, terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Menindaklanjuti atas permintaan dari SMK Budi Utomo dan berkelanjutan dengan kerjasama yang sebelumnya kita jalin. Jadi kita akan mengadakan program mengenai table manner. Nanti table manner sendiri akan dilaksanakan di tempat praktek kami, tepatnya di Hotel Novena. Nanti akan kami siapkan mulai dari hipotesis sampai dengan course. Nah, sewaktu table manner sendiri nanti akan kami ajarkan bagaimana etika cara makan yang baik dan benar, dimulai dari kedatangan sampai beresnya. Adapun nanti dalam sesi table manner yang akan dikondak oleh instruktur dari Akbar NHI sendiri, nanti kami akan siapkan ballroom dengan menu dengan mulai dari appetizer sampai dessert, Bapak. Pada pelaksanaannya prokes tetap dijalankan. Nanti akan kami setting mejanya itu dengan berjarak sekitar 1,5 meter per mahasiswa. Untuk setapan sendiri kita akan menggunakan round table yang satu tablenya akan berkisar sekitar 4 atau 3 orang, tergantung dari jenis lebarnya dari meja sendiri. Yang nanti menu akan kami kirimkan kepada panitia terkait, yang nanti akan dibahas apakah ada yang alergi atau tidak, karena takutnya ketika nanti kami tidak memberitakan dari awal menunya itu takutnya ada yang alergi gitu kan. Nah, nanti bagi yang alergi tinggal diinform saja kepada kami, nanti kami akan menyiapkan makanan pengganti untuk orang yang bersangkutan. Seperti itu. Untuk table manner sendiri, apakah perlu diberikan sertifikat Pak Iqbal atau bagaimana? Kami masih menunggu instruksi untuk sertifikat. Jadi kalau misalkan nanti untuk sertifikatnya udah oke, bila Budi Utomo menginginkan sertifikat, nanti kami akan sediakan sertifikat yang ditandai langsung oleh Bapak Direktur Pak. Baik, terima kasih. Pak, saya selaku Hubin yang menangani program tahunan ini, memang kami perlu outputnya seperti sertifikat ataupun tanda bukti anak ini telah mengikuti kegiatan table manner ataupun bagian dari rumpun ilmu food and beverage, baik service. Untuk kegiatan ini memang ada yang ingin kami tanyakan juga, karena bukan hanya perhotelan yang nanti kami ikut pergikan ke sini, Pak. Jadi ada beberapa unit. Memang kami rencana 2 bis ke sana. Jadi kalau hanya perhotelan mungkin tidak terlalu banyak. Maka dari itu kami mengikuti unit lain yang memang nanti ada kepala programnya yang
menjelaskan. Namun untuk output dari kegiatan ini memang lebih disarankan atau lebih baik kita mengeluarkan sertifikat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Kalau boleh tahu sekitar jumlahnya, Pak Lukas? Ya, untuk total siswa baik ini kan jadi 2 angkatan ya Pak, karena kelas 2 yang kemarin itu tidak ikut pergi, tidak ada kegiatan karena pandemi. Jadi kurang lebih yang pergi itu sekitar 70 atau 80, saya kurang pastinya berapa. Tapi kalau dari perhotelan sendiri itu ada 45, lalu 30 sekian lagi itu dari perkantoran. Seperti itu Pak. Jadi ada kurang lebih 80-an ya, kurang lebih sekitar 80 Pak ya? Baik. Iya. Mohon izin sebentar. Baik Pak, silakan Pak. Ya. Pak Iqbal, selamat pagi, apa kabar? Baik Bapak. Jadi saya ingin memberikan masukan perihal table manner ini ya. Oh ini ya Pak Iqbal yang ini ya, position masalah. Mohon izin untuk table manner. Jadi ini yang perlu kita yakinkan kepada anak-anak kita. Itu adalah value-nya Pak. Value-nya. Jadi kalau kita hanya sekedar table manner, ini sudah generik sekali. Semua sekolah, semua SMP di mana-mana mereka belajar table manner. Tapi apa sebetulnya di belakang table manner itu yang perlu ditanamkan pada anak-anak kita. Jadi di situ kan lebih banyak berhubungan dengan etikanya, ya, lifestyle-nya. Jadi tidak semua orang memahami tentang the idea behind the table manner, apa yang di belakang table manner. Ini saya rasa yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita, mengapa dia harus belajar table manner sebagai seorang yang bergerak di bidang hospitality. Karena kalau di kami table manner itu merupakan bagian dari kelas, dari pelajaran. Jadi si anak memang harus tahu betul apa dan bagaimana table manner itu dipelajari dan digunakan. Ini tambahan informasi saja kepada rekan-rekan sekalian. Itu yang perlu kita tekankan pada anak-anak. Jadi mereka semangat untuk belajarnya. Tidak hanya sekedar belajar bagaimana cara makan, tapi mengapa dia harus mengetahui itu semua. Itu tambahan sedikit. Baik. Oh ini baik. Pak Lukas, Pak Lukas di situ. Mohon Silakan, izin Pak Pak Heri. Iya. Ya. Memang begitu Pak, mau kami. Jadi berapa tahun saya memegang table manner itu di hotel memang Pak. Namun ada rasanya kurang dari value yang tadi Bapak bilang. Ya, pembelajaran yang memang ya seharusnya didapatkan di industri perhotelan, namun kalau kita lihat di hotel table manner ya hanya seperti itu. Nah, maka dari itu saya menyarankan kepada yayasan, kebetulan saya sudah ke NHI waktu itu, saya bilang bagaimana kalau kita membuat program table manner tapi ada ikut campur akademisi tingkat tingginya, saya bilang. Jadi ada pembelajaran yang kita dapat tadi dari etika, mungkin lifestyle-nya, atau inti dari di belakang dari materi table manner ini ada yang bisa anak-anak dapatkan mungkin lebih dari yang ada di hotel maksudnya. Seperti itu Pak Direktur. Ya, siap. Terima kasih. Ya, catatan saya yang kedua, mohon teman-teman saya juga mengoreksi ya kalau saya kurang. Jadi kalau nanti pesertanya kurang lebih ada sekitar 80 orang, ini menggunakan prokes dan fasilitas yang tersedia. Ini kelihatannya perlu kita siasati nih Pak Lukas, perlu kita siasati. Mensiasatinya bagaimana? Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lakukan. Pertama, misalnya apakah event table manner-nya itu harus dibuat 2 kali.
bisa ya, karena kapasitas internal yang terbatas termasuk prokes tadi. Jadi kalau 80 orang sekaligus ini kelihatannya ada secara teknis kasihan anak-anak gitu ya. Kemungkinan kedua, ya kita mungkin bisa nyari venue yang lain barangkali. Meskipun di situ ada di mana namanya di Hotel Novena. Di Hotel Novena itu ada fasilitas milik apart, ada juga fasilitas milik hotel. Nah, kalau menggunakan fasilitas milik hotel, tentu pasti akan berbeda, range-nya pasti akan berbeda. Gitu ya. Tetapi kami siap membantu gitu. Kami siap membantu untuk mengajari anak-anak supaya dia lebih paham mengapa dia harus belajar semua tadi gitu. Ini perlu saya garis bawahi, jangan sampai nanti Pak Lukas dan teman-teman dari sana misalnya datang kok tempatnya kok tidak muat misalnya gitu ya. Kalau untuk 80 orang sekaligus misalnya. Tentu ini harus kita pikirkan. Ini mohon dipikirkan, mohon nanti didiskusikan juga teman-teman saya. Kalau misalnya kita harus misalnya menggunakan fasilitas hotel, ya misalnya ya, yang ngajar tetap dari apa, itu kan pasti berbeda. Ini perlu saya informasikan dari apa supaya Bapak-bapak dan teman-teman dari Budi Tomo nanti bisa siap-siap dari jauh. Saya minta teman-teman dari Akbar juga bisa memberikan masukan. Baik. Pak Idam, gimana Pak Idam? Kalau misalnya silakan Pak Idam, kalau ada ulasan Pak Idam. Baik. Rencananya memang seperti itu, Pak. Kalau untuk 80 orang disatukan dipakai di restoran praktik, kita kan akan masuk. Makanya kemarin juga ajuannya adalah di Novena, Pak. Jadi karena baru Novena bisa cukup di 80, rencananya kita di Novena. Jadi untuk food preparing nanti oleh Novena tim, nanti baru di kondaknya, instrukturnya dari kami, Pak. Dan materinya dari kita. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi sudah ke arah sana ya. Nah sekarang persoalannya ditanyakan ke teman-teman Budi Tomo CS ya. Apakah sudah setuju, sepakat? Karena pasti ada hubungannya dengan kos nanti. Ini perlu saya laporkan juga kepada Ibu Renata, Pak Lukas. Pasti ada perbedaan kalau di hotel dengan di kampus, pasti ada perbedaan. Itu Pak Lukas maksud saya. Iya Pak. Silakan Pak Lukas. Kalau kami sebenarnya karena kami kemarin di sini juga telah diskusi, di sini ada kepala program dari perkantoran dan juga ada Pak Sindu kemarin kami rapat. Memang rencana kami walaupun tetap maunya di kampus ataupun belum tahu kalau ada di hotel atau bagaimana di sana, bisa kita jadikan 2 sesi dikarenakan di sini kan ada 2 unit ya Pak atau 2 jurusan kami yaitu dari perkantoran dan perhotelan. Bisa 1 sesi pertama itu perhotelan, baru sesi kedua perkantoran atau sesi pertama perkantoran, sesi 2 perhotelan seperti itu Pak. Dan kalau untuk menjadi catatan kami kemarin mungkin nanti ada yang ditanyakan dari kepala program perkantoran apakah bisa gitu, apakah bisa karena di rumpun ilmu perkantoran sendiri di kami itu ada materi tentang kolega ya Pak Sindu ya, tentang apa Pak Sindu, ada Pak Sindu nggak di sini? Maaf, tentang kolegan tata cara makan ya, gimana Pak Sindu waktu yang kita rapat kemarin? Atau Pak Puji? Mungkin bisa ditanyakan, jadi kita bisa dijadikan 2 sesi gitu. Oke, ya. Jadi ini yang saya pikir perlu konfirmasi, klarifikasi agar tidak terjadi miscommunication. Nah, jadi Pak Idan juga mohon bisa dikonfirmasi nanti dengan teman-teman dari Tomo ya. Kalau misalnya menginginkan model itu memungkinkan nggak misalnya 2 sesi seperti itu ya. Karena kalau misalnya rencana menggunakan hotel tadi untuk sekaligus 80 orang, ini pasti Pak Lukas akan berbeda kosnya Pak. Ini saya perlu melaporkan dari awal supaya tidak merasa tidak tahu gitu Pak, perlukan informasi. Iya Pak, betul.
Iya, paham. Jadi nanti kalau misalnya Bapak berkeinginan misalnya akan di-split, ada sesi 1, sesi 2, satunya hotel, satunya perkantoran. Nah, ini secara teknisnya tentu nanti saya akan tanya teman-teman saya yang di fasilitas praktek, ya, dengan model begitu apakah bisa dilaksanakan tetap berpegang pada prokes. Kan itu harus kita utamakan juga. Betul, Itu benar. Nah, soal materi, apakah itu untuk teman-teman anak-anak yang dari perkantoran tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena tentara pun belajar table manner, Pak. Ibu-ibu tentara belajar table manner, yang mau kita luar negeri. Jadi tidak terbatas saja orang perhotelan saja, orang umum pun sebetulnya juga tidak masalah. Itu boleh bisa. Jadi soal materi tidak persoalan. Ini masalah teknis saja. Teknis tempatnya itu kalau 80 terlalu padat dan prokes sulit dilaksanakan. Itu saja. Baik Pak, baik. Mungkin kalau untuk secara materi itu bisa nanti dibahas. Kalau untuk pelaksanaan teknis sendiri, mungkin bolehkah kita melihat atau adakah Pak Idam foto dari ruangan tersebut? Ya, ataupun bagaimana gambar lapangannya? Jadi kami bisa ancang-ancang karena kan kemarin karena di sekolah ada kegiatan, jadi saya menyerahkannya ke Pak Iqbal untuk menghubungi ke Pak Idam ya Pak ya. Siap. Bisa mungkin digambarkan ke kami bagaimana gitu. Ya. Kalau untuk ini Pak, kalau sekarang kita mau tempatnya di mana dulu? Kalau misalkan untuk di Novena, mohon maaf, apakah ini berkaitan dengan gambar? Saya belum menyiapkan gambar. Cuman kalau misalkan untuk di restoran praktek kita itu memang harus 2 sesi karena nggak bisa satu sekaligus. Tetapi kalau untuk kita mau perginya ke Novena, prioritasnya juga Novena dan tempat praktek kita tuh satu tempat ya Pak. Jadi nggak usah bolak-balik, jadi cuma satu tempat saja. Tapi kalau misalkan mau prakteknya di Novena, mau table manner kegiatannya di Novena itu 80 orang udah cukup kok Pak. 80 orang corop itu bisa sekitar 120 orang, jadi masih bisa masuk kapasitasnya. Itu nanti jadi teknisnya dilempar lagi apakah mau di tempat praktek kami atau mau di hotel Novena. Kalau saran saya sih untuk lebih biar sekaligus jalan dan menghemat waktu tim dari SMK Budi Utomo karena barangkali ada kegiatan lainnya, saran saya di 1 kali sesi Pak. Jadi nanti kita ngambilnya di ballroomnya atau Novena. Begitu Pak Lukas. Baik Pak. Karena yang kemarin nggak apa-apa sih Pak, kalaupun nanti di Novena ataupun di kampus. Karena kemarin itu saya mau mengajak siswa ya tadinya Pak agar yang kelas 2 sekarang ataupun yang kelas 1 itu bisa melihat kampus Akpar seperti itu Pak. Jadi kami memang menginginkan ada anak kami yang outputnya nanti bisa diambil Akpar untuk studi tingkat lanjut. Jadi sebelum mereka mengetahui kuliah, jadi ini kampusnya seperti ini. Jadi kami ingin tadinya anak-anak juga bisalah room tour ataupun melihat kampus seperti itu Pak. Bisa. Nanti ada hotel tour plus di ini juga sih Pak. Jadi setelah table manner nanti kita akan bagi teknisnya nanti setelah atau sebelum table manner. Jadi mereka akan lihat fasilitas Akpar juga. Nah, salah satu fasilitas Akpar yang tempat praktek itu ada di Hotel Novena, Pak, gitu. Jadi kami punya 2 tempat praktek. Jadi yang teori ini ada di Jalan Raya Lembang nomor kilometer 12,8. Yang kedua tempat prakteknya ada di Hotel Novena. Gitu. Jadi nanti ketika di Hotel Novena pun kita akan ada hotel tour sama fasilitas dari kampus tournya juga. Baik, Pak. Kalaupun saya lihat di Novena itu, Pak, cukup bagus luas. Namun dari Novena ke kampus itu jauh ya. Mungkin saya ulangi lagi ya Pak Lukas. Jadi pertanyaannya apakah jarak dari Hotel Novena ke kampus yang ke-1 itu dekat atau tidak ya Pak? Baik, betul. Nah, kalau misalkan untuk jaraknya, kalau by meter itu 800 meteran, Pak. Jadi kalau misalkan mengendari mobil atau bus itu hanya sekitar 5 menitan kok. Mohon izin saya akan lebih konkret saja supaya terukur ininya pembahasan kita.
Jadi kurang lebih nanti kosnya berapa Pak per kepala supaya kita bisa atur tempatnya itu memungkinkan tidaknya. Jangan sampai nanti teman-teman di sana kan kami tentu intinya yang bagus lah buat teman-teman di pengen yang bagus, pengen yang nyaman, pengen yang ini seperti itu. Jangan sampai kita menjanjikan misalnya di November, misalnya ternyata misalnya tidak masuk kosnya kan kasihan. Ya, oleh karena itu akan lebih bagus nanti Pak Idam akan membuat proposal sesuai dengan budget kos yang Pak Lukas ada. Silakan Pak. Baik. Kemarin itu mungkin sudah dibicarakan dengan Pak Iqbal kosnya. Kami coba meminta dari kemarin sudah dikasih tahu harganya. Cuman kami coba meminta proposal kalaupun di Novena ataupun di ruang praktek bagaimana baiknya. Nanti ketika sudah datang angkanya kami akan ajukan ke yayasan atau ke sekolah. Siap. Ya. Kalau dari kos kami sih belum ada masalah sampai sekarang. Nanti kita lihat proposalnya, baik masuknya bagaimana. Namun yang kami inginkan gitu ya Pak, anak-anak ini pertama bisa lihat kampus, Akpar. Yang kedua, anak-anak ini bisa tahu bagaimana kehidupan kampus dan juga di hotel perbandingan antara industri dan akademis seperti itu Pak. Siap. Ya, nanti untuk letter of intention-nya nanti kami akan kirimkan Pak. Boleh. Rundown-nya juga akan kami kirimkan untuk nanti pas di ini ya, pas Desember. Boleh tahu Pak tanggal fixnya tanggal berapa? Karena kalau lagi high season. Ya, kami rencana hari Senin Pak, hari Senin tanggal 13 Desember rencana kami. Senin. Kalau tidak ada perubahan karena seperti ini, mohon maaf Pak, kita tetap harus melaksanakan itu bulan Desember. Kenapa? Bulan Januari itu anak-anak sudah harus berangkat PKL. Kalau di peraturan sekolah, anak-anak yang mau berangkat PKL harus memegang sertifikat table manner sebagai lampiran CV-nya. Jadi saya dikejar-kejar waktu juga, anak mau PKL tapi belum table manner nggak bisa. Dari peraturan sekolah nggak bisa Pak. Jadi harus berangkat. Jadi seperti itu. Tapi kami tidak di weekend, kami tetap di weekday. Yang pertama biar nggak macet dan juga tidak ramai seperti itu, Pak. Pilihan bagus, Pak. Soalnya kalau Lembang weekend, aduh. Betul, Pak. Tapi kemungkinan, Pak, nanti sebelum tanggal 13 atau bulan November, saya ada rencana ke Bandung. Mungkin bisa kita ketemu di Akpar ataupun kita berbincang di Kota Bandung. Karena kami akan ada survei juga buat tempat PKL anak kami di Aston Pasteur. Jadi saya akan bolak-balik ke Bandung juga seperti itu, Pak. Ya. Siap, Pak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Nanti November nanti kita akan jadian lah, Pak. Nanti bisa biar lebih teknisnya lebih cair. Baik. Terima kasih, Pak Lukas. Jadi kalau begitu boleh saya simpulkan sementara ini masih preliminary talk ya, kita pembahasan awal ya. Nanti harus ditindaklanjuti dengan proposal dari Pak Idam untuk mendapatkan setujuan dari Budi Utomo, baru nanti eksekusinya kapan itu di sana ya. Kita masih nunggu begitu ya, Pak Lukas ya. Baik Pak. Iya Pak Direktur, betul. Ya. Baik, terima kasih. Makasih Pak Erik. Baik, berikutnya seiring waktu berjalan kita mau masuk ke urutan kelima dari rencana kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita persilakan Bapak Denny Mulyana bisa memimpin sesi tanya jawab dan diskusi perihal macam dan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan. Silakan Pak Denny. Baik Pak Heri, terima kasih. Sebetulnya juga kita sudah ada sedikit perbincangan mengenai kerjasama ya dari table manner tadi, tetapi alangkah baiknya kita sesuaikan dengan rundown acara kita hari ini, yaitu mengenai kerjasama. Kira-kira apa yang sudah kita sampaikan, draft yang sudah kita sampaikan ke Budi Utomo melalui Pak Lukas mungkin ya, yang sudah kita kirimkan, yang masih bentuk draft, bagaimana itu untuk kesepakatannya, mungkin kita bisa tindak lanjuti lagi selain dari kerjasama di table manner tadi. Ya, jadi untuk itu saya langsung buka saja di sesi pertanyaan atau sesi diskusi ini. Silakan apakah dari pihak Akpar dulu atau dari pihak Budi Utomo, silakan. Atau mungkin sebelumnya saya mintakan Ibu Sri mungkin untuk
sepatah dua patah kata dalam diskusi kita kali ini mengenai kerjasama dengan Yayasan Budi Utomo. Mangga, silakan Bu Sri. Atur nuhun. Sebelumnya Pak Yun dari tadi raise hand, mungkin ada yang mau disampaikan? Oh, mana? Enggak. Oh iya, Pak Yun. Tuh. Oke, assalamualaikum. Silakan Pak Yun dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi raise hand. Waalaikumsalam. Ya, saya udah ngangkat tangan, udah greget. Enggak kelihatan. Ya, lanjut. Oke. Kalau saya bisa summary-kan bahwa ada suatu permintaan daripada pihak Budi Utomo ke pihak Akpar NHI untuk melaksanakan pengenalan kampus dan table manner untuk sekitar 80 orang dari 2 peminatan. Peminatan perhotelan dan peminatan perkantoran. Melihat daripada kondisi dan situasi yang ada, ya, akan lebih efektif kalau kita bagi 2. Satu bagian itu pengenalan daripada kampus. Setengah pengenalan kampus yang membicarakan mengenai organisasi hotel di dalam perkantoran dan perkantoran di hotel. Hotel situation and hotel organization mengenai itu bisa dilakukan di kampus. Yang setengahnya lagi melakukan table manner, di mana di dalam table manner itu kompetensinya untuk communication through the society di acara makan. Bagaimana? Apa keperluan daripada kita mengetahui cara makan? Itu komunikasi budaya. Dan nanti di setengahnya dibalik. Yang satu, jadi 2 session. Ya. Dan pada waktu table manner di Novena, baik itu di tempat praktek atau di hotelnya, tergantung kepada bagaimana kondisinya, itu juga ada tour of the hotel. Di mana bagaimana implementasi organisasi hotel melaksanakan daripada usahanya. Output yang kita ambil itu adalah intercommunication antara office dan perhotelan. Communication di hotel melalui tadi nyatanya dalam table manner dan dibuktikan penyelesaiannya dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh 2 institusi. Jadi sertifikat yang dikeluarkan itu sertifikat dari Akpar NHI yang bekerja sama dengan Budi Utomo. Itu masukan dari saya untuk bisa diverifikasi, dicari kesepakatannya, supaya kita bisa merencanakan apa yang terbaik yang kita sajikan kepada pihak Budi Utomo untuk lebih dibicarakan lagi secara detailnya. Nanti katanya Pak Lukas mau ke Bandung, ya. Tetapi kita sudah ada ancer-ancer di dalam pelaksanaannya itu kira-kira berapa biaya yang akan timbul dari perencanaan tadi. Ya. Jadi pihak Akpar itu mengorganize kebutuhan daripada pihak Budi Utomo. Itu sebagai action nyatanya dari kerjasama ini.
Sekian mungkin ya yang saya bisa sampaikan untuk dipikirkan dan didiskusikan lebih detail lagi. Itu mungkin Pak Lukas yang saya bisa utarakan daripada sore Baik, terima kasih Pak Yul atas masukannya. Memang itu harapan kami, ada beberapa output pembelajaran yang nanti bisa diimplementasikan oleh siswa dan mengerti gitu. Nanti sampai bulan November mungkin atau awal ya, kami menunggu proposal dari Pak Idam ya Pak ya, nanti tinggal kita bicarakan masalah harga dan sebagainya macamnya sesuai kebutuhan kami. Itu tidak menjadi masalah untuk kami, nanti tinggal kita perbandingkan mungkin yang ini mau masalah sesi, teknis dan segala macam, nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Namun untuk yang tadi Pak Yul bilang ada 2 peminatan, betul Pak, ada perhotelan dan perkantoran yang dimana nanti akan datang untuk mengikuti table manner ini. Mungkin oh ya baik. Iya, oke. Mungkin itu dulu Pak Heri sementara. Baik, atau Pak Denny. Baik, Pak Lukas. Kembali ke Pak Denny, monggo Pak. Pak Denny. Baik Pak, terima kasih Pak Heri. Mangga silakan. Kita seperti yang tadi agenda mengenai draft yang sudah kita sampaikan ke Budi Utomo mengenai kerjasama itu, apakah akan dibahas? Mangga Bu Sri tadi. Ya, tadi ini. Ya. Baik, hatur nuhun Pak. Baik, selamat siang. Salam kenal Ibu Dr. Enda Renata Parhusit ya. Salam kenal juga mungkin Pak Sindu ya Pak. Sebelumnya kita pernah berkomunikasi tapi belum sempat ketemu waktu Bapak ke kampus. Saya tidak ada di kampus. Kemudian Pak Lukas juga, Pak Pujiono dan Pak Iqbal. Ya, baik. Saya mengapresiasi mengenai rencana untuk table manner yang akan diselenggarakan antara SMK Budi Utomo dengan Akpar NHI. Namun mungkin ada hal yang kita terlupakan, Pak. Sebelumnya pada bulan Juni itu Pak Sindu pernah berkomunikasi dengan saya untuk rencana mengenai signing perjanjian kerjasama Pak, dan mungkin sempat tertunda karena PPKM ya Pak ya waktu itu, jadi belum ada tindak lanjutnya lagi. Nah saya juga lupa apakah Pak Heriat Mojo dengan Pak Sindu sudah saling berkirim draft mengenai perjanjian naskah kerjasama dan perjanjian kerjasamanya. Saya lupa itu, mungkin itu bagian penting dari nanti realisasi untuk table manner. Sebelumnya kita buat perjanjian kerjasama dulu, mungkin Pak, berawal dari draft dulu. Mangga apakah dari SMK Budi Utomo draftnya, ataukah dari pihak Akpar, dari Pak Heriat Mojo nanti saling berkirim saja. Nah, untuk bentuk kerjasamanya, sebagaimana Pak Sindu sebelumnya sampaikan, itu kan bisa berupa salah satunya mungkin kunjungan visit student dalam bentuk table manner, itu salah satu bagian dari kerjasama juga mungkin ya, salah satunya. Dan ataukah kedepannya mengenai pertukaran guru atau dosen sebagai guest lecture seperti itu sempat disampaikan oleh Pak Sindu sebelumnya via WA ya Pak ya, waktu itu kita sempat berkomunikasi. Nah untuk itu mungkin kami juga ingin menindaklanjuti mengenai proposal kerjasama. Jadi sebelumnya kan untuk rencana table manner itu di awal Desember ya Pak Lukas, awal Desember ya Pak Lukas ya, 13 Desember tadi ya. Ya betul. Betul Ibu, ya. Betul. Jadi apakah sebaiknya kita membuat dulu draft perjanjian kerjasama dan kemudian ada penandatanganan. Kemudian terkait poin-poinnya kita bahas bersama saja, apakah bentuk kerjasamanya seperti apa, sebelum nanti pada saat table manner itu kita bisa menjadi salah satu realisasi bentuk kerjasama Akpar dan SMK Budi Utomo. Misalnya bentuk kerjasamanya dalam bentuk penerimaan mahasiswa baru atau apalah, mungkinnya itu bisa lebih kembangkan, karena
Terus terang untuk kerjasama ini menjadi salah satu tuntutan kita juga sebagai perguruan tinggi untuk memperluas jaringan kerjasama, salah satunya dengan SMK itu Pak Lukas. Gitu. Ya. Hanya Pak Herat Mojo mungkin dulu pernah ini ya kita kirim draft. Melalui Pak Denny, Bu. Pak Denny udah serahin Ada Pak Denny ya? Pak Denny. Iya. Nah itu mungkin nanti kita bisa tindak lanjuti. Itu saja mungkin Pak Lukas sementara dari saya. Ini baik, ada agenda yang merupakan dari bulan Juni dengan Pak Sindu dulu. Izin menjawab Ibu Sri. Enggak, silakan Pak. Iya, sebentar. Memang waktu bulan Juni yang kami ke sana, ada rencana kami membuat kerjasama. Memang itu sebenarnya ikhtiar saya agar SMK Perhotelan di Budi Utomo ini menjalin dengan akademisi, tidak hanya dengan industri. Maka dari itu, saya izin ke kepala sekolah dan yayasan untuk datang ke NHI. Melalui Pak Sindu, saya meminta agar yang pertama ada visit student, yang tadi Ibu bilang, ke kampus. Yang kedua, adanya pertukaran mungkin guru dan dosen. Dan kemarin sempat waktu terakhir kita ke sana, Pak Yul dan Pak Direktur menceritakan tentang SMK D2 itu ya, Bu ya. Jadi pulang dari NHI memang kami rapatkan dengan yayasan, dengan kepala sekolah, kepala program, kurikulum itu saya kumpulkan, Bu. Jadi ceritanya seperti itu. Ya, lalu beriring waktu itu sudah kita rapatkan dan kita sudah belum sampai pembahasan inti karena yang akan saya agendakan itu pada saat table manner nanti Ibu, saya akan mengajak yayasan, kurikulum, kepala program untuk membahas kerjasama di sana. Jadi mungkin pada saat anak-anak table manner kita bersama yayasan mungkin bisa ngobrol, bisa membahas rencana selanjutnya karena itu adalah titik tertinggi ya mungkin ya antara pimpinan dengan pimpinan. Saya hanya menjembatani seperti itu, Bu. Namun untuk kerjasama yang tadi Ibu bilang seperti kita membuat MOU dengan draft sebagai macam, untuk pertama memang saya ingin membuka program, maka dari itu kita melakukan kerjasama table manner, Ibu. Jadi dengan ada table manner, mungkin kita bisa silaturahmi ke sana, ya, tanda tangan MOU, kita sepakat, baru kita melaksanakan program. Lalu untuk yang selanjutnya memang sudah saya sampaikan, mungkin nanti Ibu Renata bisa menjelaskan juga tentang pertukaran atau visit dosen dari NHI ke sini ataupun sebaliknya, dan itu mungkin bisa terwujud di semester ini atau semester depan karena secara SDM kami perlu ada apa ya, muka baru mungkin ya, kalau di siswa kami gurunya itu aja gitu, atau guru tamu lah bahasanya gitu ya. Jadi ada dosen datang dari NHI ke kita bisa mengajar sebulan atau semester berapa kali atau sebelum berapa kali, teknisnya bisa kita bicarakan. Seperti itu Ibu Sri. Mungkin Ibu Renata ada yang mau disampaikan mengenai dosen tamu atau guru tamu ataupun program kerjasama? Bisa sebentar ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan beberapa gagasan yang akan kita coba ada kerjasamanya. Pertama tadi mengenai table manner, kemudian yang ini sekarang mengenai SMK D2 yang akan direncanakan untuk kerjasama dengan NHI Bandung. Kalau dari kami sama dengan yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Pak Budi tadi, hubungan kerjasama ini istilahnya ke depannya adalah untuk lebih bagus gitu. Nah, jadi yang tadi disampaikan mengenai hubungan kerjasama dalam membuka SMK D2
itu memang benar-benar harus dibicarakan lebih dalam. Nah, tadi Pak Budi menyampaikan kalau nanti lebih luasnya, lebih mendetailnya, itu nanti bisa kita bicarakan bersama di Bandung waktu pelaksanaan table manner SMK. Nah, untuk sementara ini saya kira membicarakan mendetailnya sampai ada realisasinya, itu saya kira cukup akan dibicarakan lebih mantap gitu. Karena itu membuka suatu kejuruan atau tingkat D2, pasti ada siswanya, ada gedungnya, ada dosennya, ada guru pengajarnya. Jadi kami juga menginginkan untuk menambah wawasan anak dan materi pelajaran anak itu bisa sinkron dengan di NHI Bandung, maka kami membutuhkan kalau bisa, kami butuh sepertinya guru tamu gitu kalau tidak bisa rutin. Tapi guru tamu pun misalnya itu kami inginkan agar SMK kami ini lebih maju sedikit daripada yang biasa gitu Pak. Itu keinginan kami. Jadi kalau memang Bapak Ibu berkenan dari Bandung untuk menanggapi rencana kami ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, saya kira itu aja dari Ibu Ren mengenai diskusi mendetail itu nanti aja Bapak Ibu. Kan di situ nanti banyak yang dibicarakan mengenai tugas dan petugas yang akan dibuatkan. Saya kira itu aja Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ren. Kembali ke Bu Sri atau Pak Heri. Terima kasih. Baik, Pak Denny silakan. Bu Sri. Baik Pak, terima kasih. Jadi di sini juga ada, saya pikir pembicaraan yang sangat dalam, tetapi saya hanya sedikit saja. Untuk kerjasama itu setidaknya untuk MOU bisa Bapak pelajari yang draft yang sudah kita sampaikan ke Pak Lukas atau Pak Iqbal ya. Silakan Bapak lihat dulu draftnya Pak. Nanti apabila Pak Lukas berkenan hadir ke Akbar, apabila memang sudah sepakat, saya pikir sih sementara ini tidak membicarakan dulu P2. Sementara ini bicarakan dulu yang kira-kira kita bisa menandatangani perjanjian kerjasamanya saja dulu Pak. Nah nanti itu jadikan program-program saja nanti, program lanjutan kah, program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dan saya pikir kami perlu kerjasama ini untuk kami juga ada kebutuhan begitu Pak. Mungkin tadi Pak Direktur. Pak, oh ya, silakan Pak Direktur. Ya, mohon izin. Jadi saya lebih sepakat dengan teman-teman dari Bu Tomo ya, yang salah satu penawarannya sangat simpatik ya. Kita jalan saja dulu program-program yang akan kita lakukan sambil mempersiapkan MOU. Jangan sampai fenomena yang terjadi selama ini di mana-mana MOU-nya banyak tapi kerjaannya enggak ada. Lebih bagus dibalik menurut saya. Betul. Jadi table manner just go, nggak ada masalah. Case lecture go, nggak ada masalah. Terus kalau perlu sekarang ini Pak Lukas mau bikin ini di Bandung sudah mulai orang menerima pendaftaran calon mahasiswa baru. Apakah ini juga memungkinkan untuk kita jajaki? Ya misalnya dengan presentasi di depan anak-anak, baik itu virtual maupun luring, itu bisa dirasakan Pak Denny. Jadi sambil beliau mempelajari kelayakan kerjasama ini, saya tahu beliau juga mempelajari kita kelayakan kerjasamanya ini bisa sustain tidak. Ini yang perlu dipahami juga.
Jadi marilah kita laksanakan dulu apa yang diinginkan, ya sama sambil jalan nanti kita siapkan. Kalau beliau sudah convince, sudah yakin pasti, oke Pak, tanda tangan kerjasama kan pasti begitu. Kita kan begitu modelnya. Jadi kita lebih bagus kita jalankan apa yang bisa kita lakukan. Jadi menurut saya pertemuan sekarang ini kita lebih banyak ke brainstorming saja, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan, yang visible, baik dari sisi Akbar maupun dari sisi Budi Utomo. Kalau itu fine, oke, gitu, nggak ada masalah MOU, nggak akan ada masalah. Mudah-mudahan begitu, Pak. Baik, Pak Direktur, terima kasih Pak Denny izin menanggapi. Memang itu yang kami inginkan juga Pak Direktur, betul. Percuma banyak MOU kalau tidak dijalankan kegiatannya, karena kami pun juga mau menandatangani MOU yang kemarin dikirim, cuman Pak Denny mohon izin saya minta dikirimin lagi ya, kemarin dikasih ke Pak Iqbal udah ya, apa draftnya? Draft MOU kerjasamanya, mungkin boleh saya dikirim lagi ya Pak Iqbal ya, karena kemarin sempat saya pegang hardnya, cuman setelah saya baca kan ada 3 poin yang harus ditandatangani, ada 3 poin dan ditandatangani, cuman hardnya saya keselip mungkin, jadi saya boleh minta lagi hard atau soft copy-nya, nanti bisa dicetak di sini. Untuk format kami mengikuti saja dari Akbar, karena bagaimana formatnya nanti bisa kita sesuaikan lah Pak, seperti itu. Untuk pelaksanaan tanda tangan MOU mungkin bisa November ketika saya ke Bandung. Jadi kita bisa menandatangani MOU ketika saya survei ke Bandung nanti. Di situ kita bisa melakukan kegiatan penandatanganan MOU bersama Akbar. Seperti itu Pak Denny mungkin. Baik Pak Lukas, terima kasih. Nanti saya segera akan kirimkan lagi draft yang pernah saya kirimkan. Saya melalui Pak ini aja, Pak Iqbal aja ya, atau langsung ke Pak Budi juga boleh. Nanti boleh saya minta nomor saya dengan Pak Iqbal, Pak Denny langsung dikirimkan ke saya aja. Baik Pak. Ya, terima kasih. Oke ya, kalau begitu. Ini mohon izin catatan kecil juga. Dalam berkomunikasi ini mungkin perlu juga tembusan-tembusan itu yang berkepentingan. Supaya jangan sampai kita tidak tahu apa-apa, tahu-tahu tiba-tiba ada kegiatan, program, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ngirim katakanlah tadi ke siapa mau ke Pak Iqbal, siapa, tapi tetap tembusan ke Pak Lukas pasti harus ada. Beliau pasti harus tahu meskipun tidak menangani langsung. Gitu loh, kurang lebih mekanisme yang seperti ini juga harus kita perhatikan untuk internal kita di Akbar juga. Jadi mohon izin nanti Bapak rekan-rekan dari Budi Utomo, kalau misalnya ada komunikasi, mohon tembusan juga ada disampaikan ke kami supaya kami paham perkembangannya seperti apa. Terima kasih. Baik Pak, baik. Baik, terima kasih Pak Direktur. Baik. Pak Ida mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ida mengenai table kita memang tinggal menunggu cost-nya saja, proposalnya yang akan disampaikan ke Pak Lukas. Kalau table management sudah beres Pak. Nanti kan nanti tinggal dikirim ya Pak ya. Iya, table management beres. Ya. Mungkin dari Ayun tuh barangkali. Dari Budi Utomo mungkin pasti Pak Puji. Pak Puji mungkin boleh. Oke, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, saya perwakilan dari Budi Utomo. Di sini saya sebagai kepala program di OTKP ya, di perkantoran. Tadi kan sudah disebutkan juga di situ kita akan menerjunkan sekaligus 2 OTKP dan SMIP ya. Nah di sini tadi sudah dapat saran yaitu pembagian 2. Jadi kan kalau OTKP itu tentang perkantoran ya Bapak di situ. Jadi kalau saya mohon ada ilmu perkantorannya juga diberikan Bapak nanti di sana seperti itu. Kalau untuk di perkantorannya seperti itu. Ya. Mohon maaf Pak, bisa diulang ilmu apa Pak? Oke, ilmu perkantoran Pak.
tentang perkantoran. Manajemennya seperti Pak, itu. mohon izin. Jadi kalau boleh saya ulas sedikit mengenai table manner ini, Pak ya. Mengenai table manner ini sebetulnya kompetensi yang diperlukan oleh banyak orang, termasuk teman-teman yang mengambil gelar studi di perkantoran. Karena seorang sekretaris misalnya suatu ketika ada seorang sekretaris ataupun seorang direktur dia harus paham bagaimana melakukan table manner. Jadi sebetulnya ini merupakan bagian dari kompetensi yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang perkantoran nih Pak. Jadi tidak secara konkret ngajarin tentang materi perkantoran. Karena kami memang habitatnya bukan di situ, tetapi apa yang bisa kita share, rasa ide dari Budi Tomo ini sudah sangat bagus, membekali anak-anak perkantoran dengan kompetensi table manner. Ini saya rasa sudah sangat bagus. Karena kalau boleh saya cerita, seorang sekretaris general manager pun misalnya gitu ya, dia bisa katakanlah menyajikan kopi. Menyajikan kopi itu benar-benar sederhana, tapi kalau seorang sekretaris tidak bisa menyajikan kopi dengan benar, maka image dari perusahaan itu juga akan terganggu. Saya seperti itu, Pak. Termasuk juga dalam table manner. Ya. Satu lifestyle juga. Itu ada kurang lebih yang bisa kita share. Oke, siap Bapak. Ya, nanti kan kita sampaikan ke siswa kita biar tidak ngeblank juga nanti ke sananya gitu, betul. Pak. Dan Pasti kalau bisa, Pak. kalau insya Allah. Dan kalau bisa nanti kita ada kunjungan kantor juga, office-nya juga Bapak, biar anak-anak perkantoran juga tahu, oh seperti ini loh kalau office-nya seperti gitu. Kayak gitu. Jadi anak perkantoran juga tahu gitu loh posisinya. Oh kalau nanti kalau saya ada di office-nya di sebuah perhotelan seperti apa. Jadi mereka juga paham seperti apa. Kayak gitu loh Bapak. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Baik Pak Puji, terima kasih Pak Puji. Tadi bisa kita simpulkan sejenak menjelang ada ide yang lain di penawaran kerjasama itu memang salah satunya adalah kunjungan siswa ya ke kita, begitu juga untuk saling pemanfaatan atau pemberdayaan guru dan dosen. Nah kemudian lanjutan kepada program D2 atau D3 itu memang ada dua pilihan Pak. Yang paling praktis adalah ya anak-anak Bapak bisa melanjutkan D3 ke kita. Yang paling praktis ya Bapak tidak perlu mempersiapkan yang lain, atau bisa juga kalau memang tidak dimungkinkan ke depannya itu Akpar NHI Bandung buka cabang di sekolah Bapak untuk program D3-nya. Nah, sedangkan yang program D2 itu harus berdiri dulu legalitasnya, Pak. Ya, legalitas sekarang bisa berawal dari LPK, Pak. LPK di tahun 2021 ini boleh mengeluarkan D2, Pak. Ya, jadi artinya apakah nanti Bapak bisa rencana kita ke depan mau mendirikan LPK juga, artinya juga bisa mengambil pilihan tersebut, Pak. Tapi yang paling pasti adalah ya anak Bapak itu bisa Bapak kirim ke kita untuk melanjutkan pendidikannya. Itu pilihan yang pertama yang jangka waktu singkat. Sedangkan jangka waktu agak panjang, ya kalau memang semua dimungkinkan, kita buka D3 Akpar NHI kita di sekolah Bapak, cabang Depok, Pak. Itu yang rasional, Pak. Ya Bu ya, Renata ya, Pak Usip ya. Baik, ya, Pak. Silakan. Baik. Untuk memancing kira apa lagi ya, Bu Renata, silakan. Terima kasih Pak atas semuanya penjelasan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kita. Kalau dari Ibu Ren ya Pak, ya. Bagaimana pembicaraan kerjasama ini dapat diadakan kesepakatan yang benar gitu, kesepakatan yang dapat kita lakukan untuk ke depan gitu. Nah,
bagaimana menurut tadi Bapak Heri Atmojo kan, kalau udah D2 itu dibuka tahun 2002, kalau itu berjalan apa ya kenapa tidak bisa D3 gitu. Tapi menurut Ibu Ren, kita lihat dulu situasi Budi Utomo. Apakah mengizinkan atau memadai untuk jangan nanti misalnya di kemudian hari antara Budi Utomo itu kayak jauh banget gitu ya dari NHI Bandung. Jadi alangkah baiknya ada juga kesepakatan untuk survei tempat, karena ini memulai Pak. Kalau memulai itu kalau bisa start awal itu oke gitu. Sehingga ke depannya nanti dapat diketahui oleh masyarakat. Jadi harus betul-betul dikaji atau diperhatikan. Terima kasih. Apakah keadaan Budi Utomo itu dapat memungkinkan untuk kerjasama dengan NHI? Itu yang pertama-tama kita lihat. Baru nanti kemudian yang kita akan bicarakan itu untuk mendalam dali, baru ke situ. Baik. Jadi terima kasih Pak Heri. Ya. Rencananya seperti itu sangat baik. Nah, untuk itu kami mohon bagaimana keadaan Budi Utomo, kalau bisa apa tadi dibilang Bapak, memungkinkan enggak? Memungkinkan enggak gedungnya? Memungkinkan enggak lokasinya? Memungkinkan enggak penerimaan siswa baru untuk nanti triknya itu kami serahkan sama Bapak Ibu yang di NHI Bandung. Baik. Iya Pak ya. Jadi artinya gini, kalau kami tempat aja gitu. Jadi yang mengolahnya Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu menentukan petugas-petugasnya yang akan diambil dari Budi Utomo, tambahan dari Bapak Ibu yang dari NHI Bandung. Itu Pak. Jadi kami ikhlas. Bagaimana cara Bapak Ibu dari NHI Bandung untuk kami ikuti? Baik. Nah kalau misalnya itu nanti kurang jelas ya, bisa nanti dibicarakan lagi. Baik Bu. Sementara jelas. Menurut saya yang pertama guru tamu. Iya. Table manner, terus kedua guru tamu, baru D3, D2-nya. Ya, itu aja pendapat saya Pak. Mohon dimaafin kalau bahasa saya bahasa orang Batak. Ya. Ya baik Bu, jelas Bu, jelas. Jadi itulah artinya jelas. Nanti kita tuangkan nanti. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Denny, persilakan Pak Denny untuk menuntun lagi. Terima kasih Ibu Renata dan Ibu Bapak yang lainnya. Saya pikir masih adakah yang akan disampaikan? Gitu. Karena di bulan November nanti kita ada mudah-mudahan tidak ada arang melintang Pak Lukas berserta rombongan bisa ke Pak NHI dan itu juga bisa dibicarakan. Gitu. Saya pikir begitu. Kalau memang tidak ada lagi yang disampaikan, silakan Bapak Ibu dari APAR atau dari
Pak Dedi izin menanggapi sebentar, Pak. Boleh Pak. Silakan. Ya. Mungkin yang dibilang Ibu Renata tadi pada intinya kami mau sekali membuka kerjasama ataupun mengadakan sebuah hubungan yang lebih sustainable atau lebih lanjut bersama NHI Bandung, baik dari program sekecil apapun sampai yang besar bagaimanapun. Kami bersedia mengadakan kerjasama kalau dari Ibu Yayasan tadi yang dikatakan oleh Ibu Renata. Untuk mungkin program awal bisa dari table manner yang telah kita bicarakan hari ini, lalu nanti guru ataupun dosen tamu yang tadi Ibu Sri bilang ya, karena mungkin itu bisa menjadi daya tarik sesama win to win gitu Bu atau Pak yang ada di sini. Bagaimana nanti siswa kami melihat, oh seperti ini dosen NHI, oh seperti ini belajar di NHI. Jadi bisa menjadi output siswa kami akan kami dukung untuk melanjutkan studi di Akpar NHI. Seperti itu Pak. Baik, Pak Lukas, terima kasih. Sepertinya masih adakah yang mau disampaikan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Kalau saya tidak, sementara sudah ini Pak. Pak Denny, saya rasa sudah jelas bahwa ini pembahasan awal yang harus segera kita tindak lanjuti. Nah, ini momennya pada saat Pak Lukas habis ke Bandung bersama-sama. Jadi poin-poinnya selesai disampaikan oleh Bu Renata juga. Kita sudah paham apa yang beliau inginkan. Nanti tinggal kita konsolidasi internal, kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Saya sangat berharap ini sangat mungkin, saya sangat berharap itu. Tapi kan kita juga harus tata dulu internal kita. Jadi selesai itu poin-poin yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Ya, kalau misalnya sudah tidak ada, ya kita kembalikan saja ke pembawa acaranya Pak Heri. ya, terima kasih Pak Joko. Sebelum saya kembalikan ke Pak Heri, jadi kita sama-sama baik di Akpar ataupun di Budi Utomo kita mempersiapkan apa-apa yang tadi sudah kita bicarakan, dan saya pikir tidak perlu mengulas lagi. Saya langsung berikan saja kepada Pak Heri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Heri. Terima kasih Bapak Denny dan semua peserta Zoom ya dalam rangka penjajakan kerjasama antara Akpar NHI Bandung dengan Yayasan Budi Utomo. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga inilah langkah awal untuk perjalanan panjang kita selanjutnya demi masa depan anak bangsa. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Denny bisa nutup dengan doa apa nih? Monggo, mangga Pak Denny. Ya, kembali Pak Denny. Silakan. Ya, untuk sebagai resuminya acara yang kita ditutup dengan pembacaan doa oleh Pak Denny. Silakan Pak Denny. Baik, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lain. Saya mau ditunjuk langsung. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan segala sesuatunya pasti kehendak Tuhan, dan kita hanya berkewajiban berdoa saja karena kelancaran dan apapun yang akan kita lakukan, segala sesuatunya pasti ada campur tangan Tuhan yang di atas. Baik, untuk tidak mengurangi rasa hormat, saya akan pimpin doa ini dengan tata cara Muslim. Bagi yang non-Muslim, silakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga apa-apa yang kita rencanakan hari ini menjadikan rencana yang bisa Engkau ridhoi dan menuju kepada kesuksesan dan kerjasama. Rabbi sholli wa yassir li amri wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa
huwa rabbul arsyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Mungkin kita foto bersama dulu ya, Pak. Baik, baik. Silakan. Dari Pak Lukas. Boleh dari siapa yang memegang laptop? Saya pakai HP, tidak bisa. Boleh dari saya saja mungkin Pak sebagai host. Baik, Bu Sri. Ya, silakan, baik. Bu. Ya, kita cuma satu slide ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, Min Pak. 1, 2, 3. 2, 3. Oke, baik. Oke, baik. Pak Heri. Ya. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Joko, Ibu Renata, Bapak Lukas, dan teman-teman dari Budi Utomo, dan tidak lupa juga ya teman-teman yang dari Akparen Hai sudah ya mengikuti acara tersebut. Semoga kehadiran Bapak Ibu itu membawa keberkahan untuk kedepannya. Mungkin itu dari saya ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam.